kapasitasnya bertahap. Dulu sih kapasitasnya kita pikir mungkin antara. Yang di sini best sellernya adalah nasi campur cuminya. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Yumadi Satnyari. Kali ini kita mengunjungi Warung Badak, seperti namanya ya. Ini lokasinya di Jalan Badak 1 nomor 15 Denpasar. Di Renon sih, deket Renon ya. Ini punya konsep yang beda, suasana makannya beda, dan tentu saja makanan tradisional Bali yang mungkin jarang ditemui ya, dengan konsep yang lebih higienis. Ayo kita masuk saja langsung. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu Budayu, nggih. Senang sekali, terima kasih banyak Pak sudah diterima di Warung Badak. Ini konsepnya luar biasa banget, nggih, adem, kayu-kayu yang nyaman. Pak, kita tertarik pengen tahu seperti apa sih sebenarnya konsep dari Warung Badak nih, Pak? Oke, kalau konsepnya sih sebenarnya sederhana sekali. Kita awalnya itu sebenarnya membantu seseorang yang dulu beliau itu juga punya warung kecil di Jalan Bisma, namanya Bu Kadek. Bu Kadek ini awalnya pengen menitipkan anaknya mau kerja yang baru tamat sekolah. Nah, Tiang sama keluarga itu langganan di warung Bu Kadek itu, kayak enten. Karena beliau menitipkan anak, terus Tiang nggak ada kerjaan yang cocok untuk anaknya, akhirnya Tiang tawarkan. Karena warung Bu Kadek itu rujak sama tipatnya itu enak sekali, bagus ya, ini ya, konsepnya bagus, tradisional sekali dan langgeng juga dari ibunya dumun ke anak-anaknya, jadi regenerasi ya itu. Nah, dari sana yang ngajak Bu Kadek nih, Bu Kadek gimana kalau bikin warung seperti ini Ki? Karena yang arsitek, kita bikin agak lebih ada nuansa yang khusus. Apakah kita memunculkan arsitektur Bali yang tradisional sekali atau etnik atau gimana gitu. Nah, sana yang gali anunya konsepnya nih ke. Jadi sebenarnya konsep secara makanan kita ngambil dari warung Bu Kadek yang sudah ada. Dia hanya menambahkan atau menggali dari sisi konsep suasana arsitektur dan suasana kebun atau landscape. Nah, itu budaya yang kita ini kan. Nyaman gitu, ternyata ownernya seorang arsitek. Ya, menarik sekali nih Pak. Jadi niki pun dari kapan ya warungnya Pak? Tahun sudah 2015-an ya. Iya, 2015-an. Jadi yang lupa-lupa ingat, mohon maaf ya. Udah panjang sekali. Ya. Bisa diceritakan nih Pak, tentu membangun usaha baru ini kan nggak mudah ya Pak. Apalagi Bapak seorang arsitek terus ke kuliner. Benten proses yang jatuh bangun dan kemudian Bapak teguh sampai belasan tahun nih Pak. Iya. Memang awalnya dia nggak mikir akan membuat warung atau restoran. Cuman dengan niat ingin membantu itu, akhirnya kita berusaha untuk mendalami juga dari sisi makanannya, bisnisnya, operasionalnya, dan juga segala hal yang mudah-mudahan bisa warung itu menjadi bisnisnya bagus atau jangka panjang atau memberikan dampak positif pada lingkungan dan budaya makan ala Balinya itu. Itu sebenarnya ini. Jadi lancar aja nih Pak prosesnya nih Kak? Ya ada naik turunnya atau jatuh bangunnya. Sebenarnya di awal bagus sekali karena yang tahu makanannya bagus, kualitas makanan bagus dari keluarga Nike.
terus suasana dan lokasi. Karena dulu niki bekas ada kebun-kebun mangga, pohon yang rindang. Nah, jadi yang yakin kebersamaan itu akan munculkan suatu hal yang positif dan akhirnya baguslah jalannya. Cuma di dalam perjalanan kan ada naik turunnya, misalnya di masa pandemi yang terutama sih masa pandemi yang pengaruh sekali, terutama ketika harus tutup, ya itu yang pengaruh dan nggak mungkin mendapatkan income. Nah, di sana yang kita ini Kenten sananya. Tapi tetap Kenten berusaha konsisten ya Pak. Iya. Jalan Jadi ketika ada masa-masa di pandemi itu kita boleh pelan-pelan membuka. Jadi kita buka pelan-pelan nantinya Kenten. Jadi bisa lagi bangkit. Cuman memang ada kondisi yang waktu itu tukang masaknya meninggal Kenten. Jadi itu yang membuat kita juga mencari jalan keluar yang cukup drastis. Mengajarkan anak-anak yang lama untuk memasak dengan cara yang tepat. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Ya, Stungkaro masih tetap bisa Pak bisa terhandle semuanya, tetap berjalan. Iya. Wah, kita pengen tahu nih Pak, napi menu yang paling diminati di sini Pak. Jadi karena di awal itu memang warung sana itu tipat dan rujak, tipat sampok Bali dan rujak, ya berbagai aneka rujak dan tipat nike, dan tipatnya juga ada berapa kategorinya lah, berapa kategorinya, ya ada beberapa jenis juga gitu. Nah, itu yang mungkin membuat ada variasi sedikit di makanannya. Nah, di dalam perjalanan nike, waktu itu yang sempat rame itu kita juga punya beberapa makanan lain selain tipat sama rujak. Ada nasi ayam atau tipat kuah, ada juga plecing. Nah, nike yang variasi nike yang membuat dia jadi sustain. Kalau tiang lihat Riki kan luas ya Pak. Luas, lumayan luas. Parkirnya juga lumayan, jadi nggak sulit untuk parkir kalau orang bawa mobil seperti ini. Kira-kira Niki kapasitas untuk berapa orang? Memang lahannya luas dan kapasitasnya bertahap. Dulu sih kapasitasnya kita pikir mungkin antara 15, 20 sampai 30 orang, tapi akhirnya berkembang menjadi mungkin sampai 40-50-an bisa di sini. Kalau buat acara Kenten, Riki bisa Pak? Misalnya party atau ulang tahun, tapi acara pertemuan sudah sering dilakukan ya Pak? Sering dilakukan, tapi yang tidak mengikuti di acara-acara ke. Tapi bisa nggih kalau orang mau order untuk saya mau ada acara di sini, bisa. Bisa. Ya, dia juga pernah sama teman-teman arsitek bikin acara di sini ya. Memang harus pesan dulu ya Pak nggih? Informasikan mantan Kalau jumlahnya agak besar atau waktunya tidak melebihi daripada waktu jam bukanya warung, menginformasikan sehingga kita bisa persiapkan semuanya. Dan menunya juga bisa order sesuai Kenten yang ada di sini ya Pak? Iya. Menyesuaikan dengan menu di sini ya Pak? Menyesuaikan menu di sini, Memang ada cerita sedikit. Beberapa saat lalu ada kejadian lah di depan nih, ada kebakaran. Tapi walaupun ada kebakaran syukur tidak terlalu besar. Nah, dari kondisi itu juga ada satu drama yang membuat kita itu harus betul-betul kuat mental ya kalau berusaha walaupun dengan warung kecil. Jadi di sana tiang akhirnya meregenerasi juga. Jadi dibuka kembali warungnya, diperbaikin dengan secukupnya. Kemudian ada anak yang tiang suruh sebenarnya melanjutkan Riki sekarang tiang mengawali aja dunia. Nah, makin ada anak yang melanjutkan. Sekarang regenerasi juga nih, Pak, ya. Konsepnya Niki lebih ke anak muda atau napi Pak? Tetap makanannya tradisional sama macam. Nah, mungkin dengan ada anak muda yang baru dan dia juga belajar di sekolah bisnis manajemen, ya mungkin di sana ada perubahan sedikit, lebih rapi, menunya lebih tertata, cara penampilan sama mempublikasikan juga agak berbeda sekarang. Mudah-mudahan masih bisa tetap kenyamanan dan suasana lamanya masih muncul dengan tata cara kekinian.
Iya, Pak, bisa juga Niki untuk work from everywhere. Iya, iya. Sekarang kan sudah banyak Iya. kan anak-anak muda pengen kerja di mana aja, Pak. Iya, Nggak iya, terikat di kantoran aja. Nggih, nggih. Iya. Pak, Iya. bagus banget Niki konsepnya. Terakhir Niki, Pak, kita pengen minta mungkin apa Niki yang mungkin bisa diambil dari sini. Mungkin Bapak punya pesan untuk generasi muda, anak-anak muda atau orang yang pengen mulai bisnis Niki, Pak. Oke, oke. Mungkin Nggih. kuliner khususnya. Iya, Seperti iya. napi biar bisa ajeg lah Iya, berjalan. iya, oke. Memang kalau dari sisi itunya, Tiang dengan ikut mencoba di usaha kuliner ini, karena dengan apa namanya, ada ingin membantu seseorang itu, jadi memang usaha atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi saya yang nggak paham tentang bisnis restoran, akhirnya buka kuliner yang ala tradisional seperti ini. Nah, dengan tahu batas kita dan tetap mempelajari gimana sih apa harapan masyarakat terhadap makanan kalau kita di Bali. Menurut Tiang, waktu nikah berpikir, oh masyarakat kita ini perlu masakan Bali yang lebih apa namanya, lebih ditingkatkan kualitas dan kepastian higienisnya, demikian misalnya. Nah, itu yang kita coba perkenalkan dan itu yang menjadi konsep yang artinya untuk anak-anak muda itu jangan ragu kalau mencoba memunculkan kembali masakan-masakan tradisional menjadi masakan yang memang suatu saat nanti bisa ngetren yang gitu misalnya, ya. Ini harus dipelajari juga Pak, Iya, walaupun iya. bukan bidang, jangan ragu mencoba. Jangan ragu Pak, mencoba, ya benar-benar. Wah, bagus sekali Iya, Niki. iya. Pak, terima kasih banyak untuk waktu Nggih, wawancaranya. terima kasih, nggih. Kami pengen mencicipi Pak, nggih. Ya, ya harus. Supaya Mungkin tahu, benar. udah denger Niki enak, tapi harus nyicipin langsung nih. Nggih, Ya. terima kasih banyak Pak. Ya, Semoga masih, makin nggih. sukses. Nggih, masih nih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Budia Puspitasari. Di sini saya sebagai tukang masak lah ya. Tukang masak, bisa dipanggil Bu Ita aja. Di warung Badak ini ada menu-menu yang bervarian, tapi salah satunya kita bisa lihat di sini kita jual nasi campur ayam. Isiannya ada sayur, ada telur crispy, ada ayam serolemo, ada ayam serapah, ada kacang tanahnya, ada sate, dan ada sambal mbe dan sambal matahnya. Dan kita juga ada menu nasi campur cumi, yang isiannya cuminya dimasak senut cekuh. Ada sayur, ada telur crispy, ada satenya, ada sambal mbenya dan sambal matah dan kacang goreng. Yang di sini best sellernya adalah nasi campur cuminya. Nasi campur cuminya. Dan kita juga ada menu tipat cantok yang isiannya ada tipatnya, ada sayurnya itu kangkung, kacang panjang, terong, tahu, dan tauge. Kita ada kita berikan telur rebus ya, telur garam. Dan di sini yang best seller juga tipat cantoknya karena orang-orang di sini lebih cenderung senang dengan bumbu kacangnya karena katanya mantap dan kendalanya bagus. Untuk nasi-nasinya ini kita ada ekstra kuah ya. Kuahnya masing-masing pasti kalau kita order nasi ada kuahnya. Dan di sini ada minuman juga, minuman es gula yang favorit juga di sini. Ada sirup merah dan dikasih jeruk nipis. Dan juga kita jualan es kuwut ya, es kuwut bisa utuh dan bisa gelas.
Yang kita sajikan di sini adalah yang utuh. Itu aja. Untuk kedepannya, untuk customer boleh dicoba deh, karena di sini nasi campurnya semua memang mengatakan enak ya, dan tipat cantoknya juga enak, dan kita ada menu-menu yang lain juga reviewnya untuk customernya bagus. Selamat dicoba. Tribuners, ini warung Badak ini punya menu yang beragam banget. Tipat cantoknya itu yang bikin kangen desa, kangen masa lalu. Nah, tapi kali ini saya mau coba satu nih yang paling spesial, nasi di warung Badak ini. Ini yang cumi, katanya ini yang paling best seller ya. Ada ayam, ada cumi, ini yang cumi. Ini komposisinya mantap banget ya, rame. Rasanya itu pasti enak ya, kita coba ya. Ada sate gendol, kalau orang Bali dulu tuh bilang sate gendol ya, sate daging soalnya. Saya mau coba sayur urap, kemudian ada cumi suna cekuh. Kita coba ya. Seperti namanya ya, ini cumi suna cekuh. Rasa bumbu suna cekuhnya itu pas banget, seger di lidah, itu enak. Di sini ada 2 sambal ya, sambal embo dan sambal matah. Ya kalau makan tanpa sambal itu kan rasanya gimana ya? Kita coba sambalnya. Sambal yang bikin masak makanan itu jadi enak kan? Kita coba. Jadi benar-benar ya yang mungkin kangen masakan khas Bali, nggak sempet masak di rumah, ini tempatnya enak banget. Jadi kesini aja. Ini rasanya benar-benar ngangenin. Apalagi suasananya nyaman. Ini semua generasi bisa di sini loh. Sambal matahnya juga enak. Sayur urapnya juga enak. Pokoknya enak. Ini ada telur ya, telur kering yang keriting gini. Ini nggak berminyak. Ini enak banget, seperti masakan ibu saya waktu kecil. Ini benar-benar bikin kita ngerasa makan di rumah loh. Tribuner harus coba. Ya, di sini ada kuah. Jadi satu porsi ini dilengkapi kuah. Kita coba. Kuahnya enak, seger. Ini pure kuah ya, tidak ada tambahan daging atau sayur. Nah ini nih temennya yang paling sering dipesen di sini kalau makan. Pesennya es gula. Ada juga yang lain sih, ada cendol, ada es kelapa yang utuh, ada juga yang gelas. Tapi saya coba yang es gula ini yang memang benar-benar bikin kangen kampung ya. Seger. Kita cicipi pisang goreng di warung Badak. Kalau tidak mau makanan berat, di sini ada makanan ringan juga ya. Yang sekedar ngopi bisa coba. Ini pisang goreng di warung Badak, lengkap dengan sausnya, gula merah. Kita cicipi. Ini masih hangat. Pisang gorengnya pakai pisang ketip. Kebayang ya manisnya. Pisang ketip yang udah matang ini manis, udah manis asli dari pisangnya. Dan pisangnya tebel, beda ya kalau kita beli gorengan di luar, kadang pisangnya tipis, tepungnya yang tebal, tapi ini benar-benar pisangnya. Enak. Apalagi sambil minum kopi. Ini saya minum yang seger-seger. Es gula. Semeton nih, kita dapat komplimenter ya. Ini adalah sate Badak. Sate Badak ini full daging dengan sambal merah.
Kayaknya ini pedas banget ya. Bisa dilihat gede banget. Yang doyan daging dan juga pedas mungkin cocok buat ini ya. Juga di dalamnya kondimennya ada sayur, kangkung dan toge, dan juga sambal ya. Oke, kita coba dagingnya dulu. Wanginya sangat gini ya, menggugah selera. Juicy banget. Walaupun ini tadinya dibakar loh, tapi masih juicy, nggak kering. Bumbunya meresap sampai dalam. Dan ternyata nggak terlalu pedas. Ada hint manisnya juga. Sebenarnya ini cocoknya yang suka daging dan juga sayur, nanti tambah nasi mungkin. Itu cocok untuk menunya. Boleh dipesan nanti di warung Badak, di Jalan Badak, Sate Badak. Tribuners, pokoknya kalau kangen masakan tradisional Bali di pusat kota Denpasar, ayo coba cicipi menu di warung Badak. Sampai jumpa. Selamat pagi, Om Swastiastu, Tiang Kadek Nastini. Ini kebetulan saya tadi baru datang dari Renon, Olga, jadi mampir ke warung Badak. Begitu masuk ke lokasi ini, saya lihat suasananya familiar ya. Terus suasana pedesaan, tempatnya nyaman, bersih juga. Menu-menunya kebetulan menu yang kami cari gitu. Jadi ada tipat canto, ada tipat kuah. Yang klasik, yang rasanya ini kan tipat cantoknya. Tipat cantoknya ini lembut, enak gitu. Jadi worth it lah untuk dinikmati untuk acara santai ya. Nggak tahu nih tipat kuahnya gimana rasanya. Yang ada di lingkungan Denpasar dan sekitarnya kasihan kalau tidak mampir ke warung Badak. Ini apa, nostalgia masa lalu. Suasananya juga klasik, buildingnya, karena saya juga background apa namanya dulu furniture, barang-barang antik, ini kesannya saya kaget juga loh. Saya ketemu lagi suasananya klasik ini, barang-barang masa lalu, mengenang masa lalu. Intinya makanan di sini luar biasa, mantap. Coba kuahnya asik, harus dinikmati, harus dicoba. Kalau dicoba kasihan ya. Ya itu, ini sahabat saya tuh mungkin. Ya ini mungkin kedepannya nih menjanjikan, sangat menjanjikan apa untuk kuliner pendukung di kawasan Renon area. Ini posisinya di sebelah utara kantor gubernur, jadi dekat dengan Jalan Badak. Nah, tempatnya betul-betul klasik. Ya, bener. Seperti kayak di rumah sendiri gitu. Ada dapur, kita lihat. Ya, mudah-mudahan ini kita dari teman ke teman akan kita sampaikan. Kalau rasa oke, rasa mantap nih. Mungkin ini buka lagi. Ya, harapan kedepannya semoga warung Badak ini cepat dikenal ya, karena mungkin belum familiar ya, jadi belum banyak orang yang mencicipi, tapi begitu mencicipi sekali pasti datang lagi. Terima kasih. Nama saya Devi. Saya di sini sama keluarga. Pertama kali nyobain tipat kuah, tipat cantok, rujak, enak banget. Mungkin bisa dilanjutkan dengan suami saya. Suasananya sih yang bagus kan, suasananya klasik gitu. Jadi iseng-iseng kita buka di IG, terus kita lihat kok ada tempat unik daerah Renon. Kita juga sering CFD-an tiap minggu biasanya, makanya sekalian mampir gitu. Kita coba-coba, ternyata lumayan sih, enak. Maksudnya tempatnya effort banget dibuat sedemikian rupa. Makanannya juga klasik ya, klasik.
tempo dulu, jadi biasanya anak-anak milenial Gen Z suka kayaknya. Kalau dari harganya juga termasuk murah sih, affordable banget ya. Maksudnya untuk zaman sekarang, untuk anak-anak muda itu buat nongkrong bisa beralih ke tempat-tempat klasik kayak gini. Tempatnya nyaman sih, banyak juga tempat duduknya. Kalau harapannya paling biar makin banyak dikenal kali ya, buat halayak umum, biar banyak orang tahu tempat-tempat klasik lagi kayak gini. Kan eye catching juga buat foto-foto gitu. Tempatnya bagus sih, klasik soalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.